Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya di sini Ridwan Alfarhan. Pada video kali ini akan menyampaikan materi tentang ketaksamaan yang merupakan materi pengantar untuk mata kuliah kalkulus diferensial. Langsung saja ke materi yang pertama. Ketaksamaan menyelesaikan suatu persamaan. Misal, 3x min 17 sama dengan 6, atau x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Merupakan suatu tugas tradisional dalam matematika. Hal ini penting dalam kuliah dan kami anggap Anda ingat bagaimana mengerjakannya. Tapi hal yang hampir sama pentingnya dalam kalkulus adalah pengertian penyelesaian ketaksamaan. Misalnya, 3x min 17 lebih besar atau lebih kecil dari 6, atau x kuadrat min x min 6 lebih besar dari 0 atau bisa lebih kecil ya. Menyelesaikan suatu ketaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan berlaku. Berbeda dengan persamaan di mana himpunan pemecahannya secara normal terdiri dari satu bilangan atau mungkin sejumlah bilangan berhingga. Himpunan pecahan suatu ketaksamaan biasanya terdiri dari suatu keseluruhan selang bilangan atau dalam beberapa kasus suatu gabungan dari selang-selang yang demikian. Yang pertama, selang. Beberapa jenis selang akan muncul dalam pekerjaan kita dan kami akan memperkenalkan istilah dan cara penulisan khusus untuk selang ini. Ketaksamaan ganda A lebih kecil dari X, di mana X lebih kecil dari B memberikan selang terbuka yang terdiri dari semua bilangan antara A dan B. Tidak termasuk titik-titik ujung A dan B. Berarti nilai X adalah tidak termasuk A dan B, karena ini kurang dari. Kita nyatakan dia dengan lambang A, B. Sebaliknya, ketaksamaan A lebih kecil sama dengan dari X untuk X lebih kecil sama dengan dari B memberikan selang tertutup yang berpadanan yang mencakup titik-titik ujung A dan B. Ini dinyatakan oleh A, B dengan tutup siku atau tanda kurung siku. Tabel berikut ini menunjukkan sejumlah besar kemungkinan dan memperkenalkan cara penulisan kita dalam selang ini. Penulisan ketaksamaan. Di sini kita mempunyai baris himpunannya, kemudian selangnya dan grafik penulisannya. Untuk X, di mana X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B, dituliskan dengan AB dengan tutup kurung normal. Tutup kurung normal untuk garis bilangan. Untuk untuk X lebih besar sama dengan dari A dan untuk X lebih kecil sama dengan dari B, maka akan menggunakan kurung siku. Dan kita langsung saja ke bagian yang ke-5. Untuk X lebih kecil sama dengan dari B, maka untuk luas arah ke kirinya dia akan menggunakan negatif tak hingga atau tak hingga, tak terdefinisi. Dan untuk X lebih kecil dari B, dia akan menggunakan negatif tak hingga juga. Itu juga berlaku untuk R ya. Untuk R artinya bilangan real itu tak hingga kanan dan tak hingga kiri. Bedanya adalah positif dan negatif. Dari tabel ini atau dari keterangan dalam gambar ini kita dapat menyimpulkan jika tandanya adalah kurang dari atau lebih dari, maka dia akan menggunakan tanda kurung normal. Jika dia menggunakan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka dia akan menggunakan tanda kurung siku. Untuk selebihnya kita hanya cukup memperhatikan tak hingga kanan, tak hingga kiri, negatif, positif, dan himpunan yang termasuk ke dalam selang atau bilangan-bilangan yang termasuk dalam selang. Akan kita jelaskan di slide berikutnya. Menyelesaikan ketaksamaan selang. Sama halnya seperti dengan persamaan, prosedur untuk menyelesaikan ketaksamaan terdiri atas pengubahan ketaksamaan suatu langkah tiap kali sampai himpunan pemecahan jelas. Alat utama adalah sifat-sifat urutan dari pasal 1.1. Ini berarti bahwa kita dapat melaksanakan operasi tertentu pada suatu ketaksamaan tanpa mengubah himpunan pemecahannya. Khususnya, kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua pihak suatu ketaksamaan. Kita dapat mengalihkan kedua pihak suatu ketaksamaan dengan suatu bilangan positif
Dan kita dapat mengalihkan kedua pihak dengan satu bilangan negatif, tetapi kemudian kita harus membalikan arah tanda ketaksamaannya. Langsung saja ke contoh. Selesaikanlah ketaksamaan 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2 dan perlihatkan grafik himpunan penyelesaiannya. Di sini kita punya ketaksamaan 2x min 7 lebih kecil dari 4x min 2. Kita pindah ruaskan atau sama-sama kita tambahkan 7 ya. Untuk setiap ruasnya, maka akan dihasilkan 2x lebih kecil dari 4x plus 5. Maka akan kita dapatkan min 2x lebih kecil dari 5. Sehingga x lebih besar dari min 5 per 2. Ini dia gambar grafiknya. Karena x lebih besar dari min 5 per 2, maka grafiknya itu ada di negatif 2,5. Negatif 2,5 atau 5 per 2, tak hingga ke kanan. Kemudian ada lagi contoh, selesaikanlah ketaksamaan min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Operasinya kurang lebih sama seperti tadi, hanya saja yang membedakan di sini jika diapit dengan tanda kurang dari atau lebih dari seperti ini, kita keluarkan angka yang tidak memiliki variabel x ya atau y. 6 kita keluarkan atau kita tambahkan, kalau di sini tandanya positif artinya kita kurangkan masing-masing sisinya dengan 6. Karena ini positif, jika kita pindahkan ruas dia akan menjadi negatif untuk mengosongkan bagian tengah. Maka 4 kurang 6 negatif 2 dan negatif 5 kurang 6 akan menghasilkan negatif 11. Sehingga 2x lebih besar sama dengan dari negatif 11 dan 2x lebih kecil dari negatif 2. Karena di sini 2x, untuk mencari nilai x itu artinya kita bagi 2. Hingga kita dapatkan x lebih besar sama dengan dari 11 per 2, negatif 11 per 2, dan x lebih kecil dari negatif 1. Kita gambarkan dalam selangnya, dalam garis bilangannya, maka akan kita dapatkan garis 11 per 2,1. Kira-kira seperti ini. Sebelum menangani ketaksamaan kuadrat, kita tunjukkan bahwa suatu faktor linear berbentuk x min 2 adalah positif untuk x lebih dari a dan negatif x kurang dari a. Ini berarti bahwa hasil kali x min a dikali x min b dapat berubah bernilai positif menjadi negatif atau sebaliknya, hanya pada a atau b. Titik-titik ini pada mana suatu faktor adalah 0 disebut titik-titik pemecah. Titik-titik ini merupakan kunci untuk menentukan himpunan pemecahan dari ketaksamaan kuadrat atau tingkat lebih tinggi. Contohnya, selesaikanlah ketaksamaan kuadrat x kuadrat min x lebih kecil dari 6. Penyelesaian, sebagaimana dengan persamaan kuadrat, kita memindahkan semua suku bukan 0 ke salah satu ruas dan faktornya. X kuadrat min x kurang dari 6, x kuadrat min x min 6 kurang dari 0, sehingga kita mencari faktorannya ya. X min 3 dikali x plus 2 sama dengan 0. Jika ini kita operasikan, maka kita akan menghasilkan bilangan dari atas. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.